Kita awali informasi pagi ini pemirsa, sejumlah bangunan semi permanen serta satu gudang produksi fiber di Jalan Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat ludes terbakar api pada malam tadi. Belum diketahui penyebab insiden tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Seperti inilah kepanikan warga saat kobaran api dengan cepat membakar habis sejumlah bangunan semi permanen di Jalan Puri Indah Kembangan, Jakarta Barat. Besarnya kobaran api turut merembet ke bangunan lain yang dijadikan gudang fiber. Petugas pemadam kebakaran sektor Kembangan yang tiba di lokasi langsung melakukan upaya pemadaman. Peristiwa kebakaran ini bermula dari salah satu bangunan semi permanen. Informasi yang bakar apa mulanya bedeng Pak, merambat ke gudang produksi tong sampah terbuat dari fiber. Jadi gudang fiber gitu aja Pak. Kobaran api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian setelah 14 unit mobil pemadam kebakaran Jakarta Barat diterjunkan ke lokasi. Belum diketahui penyebab insiden kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah ruko berlantai 4 di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan hangus terbakar. Diduga api muncul dari basement toko. Api cepat membesar menghanguskan bangunan karena banyaknya material kayu di toko bingkai ini. Petugas pemadam kebakaran berupaya melokalisir api, menghindari kebakaran meluas. Karyawan toko dan petugas PPSU berupaya mengeluarkan barang dagangan yang masih tersisa ke tempat yang lebih aman. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran, namun diduga api muncul dari basement bangunan. Arus lalu lintas dari arah Kuningan menuju Mampang maupun Warung Buncit ditutup sementara dan dialihkan ke Jalan Tendean. Usai memadamkan api, petugas damkar melakukan pendinginan dari kebakaran yang melanda sebuah ruko di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas pun segera menyisir kawasan ruko untuk memastikan adanya korban yang terjebak. Petugas pemadam kebakaran sudah melakukan pendinginan dari kebakaran yang melanda sebuah ruko di Jalan Mampang Perapatan. Para petugas pun segera melakukan penyisiran di lokasi kejadian untuk memastikan adanya 7 korban yang diduga masih terjebak di dalam ruko. Diketahui kebakaran menghanguskan sebuah ruko pengrajin bingkai di Jalan Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Petugas pemadam telah mengerahkan 75 personel dan 24 unit mobil pemadam kebakaran. Memastikan, makanya penyisiran itu bagian daripada memastikan korban itu ada atau tidak gitu kan. Kalau berita-berita ya memang ada berita yang katanya ada korban, tapi kita belum bisa memastikan apakah ada. Kita ke informasi selanjutnya pemirsa, diguyur hujan deras seharian. Sejumlah daerah aliran sungai di Lumajang, Jawa Timur meluap pada Kamis malam. Akibat luapan sungai, puluhan rumah yang berada di bantaran sungai terendam banjir. Inilah situasi saat air sungai Kali Asem meluap ke permukiman warga di Kelurahan Rogotrunan, Lumajang pada Kamis malam. Warga sempat panik karena kesulitan menyelamatkan barang berharga mereka. Banjir luapan sungai Asem ini terjadi setelah kawasan Lumajang diguyur hujan lebat selama 1 hari penuh. Akibatnya sungai membentang di tengah kota Lumajang ini pun tak mampu menampung debit air yang berasal dari kawasan perbukitan hingga meluap ke permukiman warga. Meski membahayakan keselamatan, namun masih ada warga yang memilih bertahan di dalam rumah. Petugas gabungan dari TNI, Polri, BPBD Lumajang, dan relawan terus melakukan pemantauan dan diperkirakan banjir akan semakin membesar. Ada sakitnya berapa ini? Sakit ini. Ini tapi airnya terus naik ya? Terus naik. Ini Bu nggak mau ngungsi? Ya nanti kalau lari ke sana. Kalau dilihat hari ini luar biasa besar ya. Dilihat dari arus air yang lewat ini luar biasa besar.
Belum diketahui pasti jumlah rumah warga yang terendam banjir. Petugas masih fokus melakukan pemantauan dan pendataan dampak yang diakibatkan banjir luapan sungai. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Putus mat, jembatan mat, tak iso mat, jembatan putus. Gondor rusak, jembatan sudah putus. Yang selatan. Banjir lahar hujan Gunung Semeru kembali menerjang sejumlah jalur aliran lahar di Lumajang, Jawa Timur. Akibatnya jembatan Limpas Gondoruso yang menghubungkan Kecamatan Pasirian dan Kecamatan Tempur Sari putus. Warga yang bermukim di dekat jalur aliran lahar langsung dievakuasi. Dahsyatnya banjir lahar juga mengakibatkan ratusan warga di Dusun Sumber Kajar, Desa Jugosari, Kecamatan Candipuro diungsikan ke sejumlah titik aman. Banjir lahar terjadi pasca hujan deras lebih dari 5 jam di wilayah puncak Gunung Semeru. Yang dikhawatirkan warga takutnya tanggul yang ada di sebelah sana jebol. Itu kalau jebol imbasnya gimana? Imbasnya semua warga Dusun Sumber Kajar, Kampung Baru, dan Rojo, Mas. Untuk warga Dusun Sumber Lasep saat ini terisolir, tapi sudah terkondisikan naik ke gunung semua. Hingga kini Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lumajang masih mendata kerusakan akibat banjir lahar hujan Gunung Semeru. Dari Lumajang, Jawa Timur, Yayan Nugroho, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah mobil yang tengah parkir di garasi rumah ludes terbakar. Diduga kebakaran disebabkan oleh percikan api yang mengalami korsleting pada komponen aksesoris lampu dalam kabin. Sebuah mobil yang terparkir di garasi rumah di Desa Jururejo, Kecamatan Kabupaten Ngawi, Jawa Timur terbakar. Diduga penyebab kebakaran akibat percikan api dari korsleting komponen aksesoris lampu di dalam kabin mobil. Besarnya kobaran api membuat warga sekitar tak berani mendekat, hingga akhirnya warga memanggil pemadam kebakaran. Aksesoris lampu di bawah, kan kalau dibuka nyala itu. Terus? Nah, itu kan kayak keluar asapnya. Tak pegang pas kabelnya itu kok panas. Ya udah tak buka aja. Terus tak tinggal, gak tahunya kok tambah banyak asapnya. Terus tak lihat lagi ternyata udah nyala, ada apinya. Tak kasih anduk, tak kasih air, tak tutup, udah bisa lagi. Tak suruh anak-anak tak suruh pergi aja. Besarnya kobaran api juga membuat atap teras rumah ikut terbakar. Api baru bisa dipadamkan setengah jam kemudian setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan. Akibat dari kebakaran mobil itu, pemilik mengalami kerugian hingga puluhan juta rupiah. Polisi hingga kini masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran. Dari Ngawi, Jawa Timur, Asfi Manar, iNews melaporkan.